Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada siang hari ini insyaallah kami kelompok 12 dari perkuliahan Ekonomi Pembangunan Syariah ini mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Moneter Islami. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat seperti sekarang ini di zaman yang penuh terang benderang. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pada siang hari ini ingin mempresentasikan materi mengenai kebijakan moneter Islami. Kami dari kelompok 12 beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada rekan saya David Mention dan yang kedua ada saya sendiri Rafli Gifari Anwar. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk presentasi pertama akan langsung dibawakan oleh rekan saya, Saudara David. Kepada Saudara David dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Saudara Rafli. Di sini ada pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, kebijakan moneter pada masa Nabi dan masa sahabat. Yang keempat, stabilisasi nilai uang. Yang kelima, teori inflasi dalam Islam. Next. Ya, di sini kita masuk kepada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, penerapan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau sebagai tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor lain. Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi, yaitu ekonomi makro, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, nah di sini ada prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama itu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Nah, kemudian itu manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Kemudian, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Nah, selanjutnya, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau terus ditimbun. Kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Nah, selanjutnya,
menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, nah di sini kita masuk pada kebijakan moneter pada masa Nabi, sahabat atau khulafaur rasyidin. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Perekonomian di Arab di zaman Rasulullah bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenal hanya barter. Bahkan jauh dari gambaran seperti itu, pada masa itu telah terjadi. Yang pertama, valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. Kemudian, sistem devisa bebas diterapkan. Tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar atau dirham. Selanjutnya, transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan pedagang. Cek dan promissory note lazim digunakan. Misalnya, Umar bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. Terus yang terakhir itu instrumen factory atau anjak piutang yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama al-hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur bunga. Kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor real perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. Next. Nah, selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan kebijakan moneternya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung-jawaban Baitul Mal. Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal atau prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, budak, dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Dengan begitu, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama, karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, kebijakan moneter Umar bin Khattab yaitu yang pertama, reorganisasi Baitul Mal dengan mendirikan diwan atau lembaga Islam yang pertama yang disebut dengan Al-Divan, sebuah kantor yang ditunjuk untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan. Yang kedua, adanya gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. Kemudian, stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Yang terakhir itu penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang di pasar, dan lain sebagainya. Next. Pada saat Utsman bin Affan. Sebelumnya, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya Utsman, banyak mengikuti kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Yang pertama, pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, terus pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham. Nah, yang terakhir di sini ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakan moneter Ali bin Abi Thalib diantaranya pendistribusian yang ada pada Baitul Mal. Ali mengeluarkan semua tanpa ada cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. Berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Kemudian pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetatan anggaran, mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya menggunakan mata uang Romawi dan Persia. Next. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Rafu. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih pada saudara David. Ya, selanjutnya setelah tadi saudara David membahas tentang kebijakan moneter yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah hingga Khalifah Rasyidin, selanjutnya kita akan membahas stabilisasi mata uang. Di dalam stabilisasi mata uang ada yang namanya manajemen moneter tanpa unsur bunga. Tentunya ini
stabilisasi di dalam Islam karena tanpa adanya unsur bunga. Karena kita ketahui ya bahwa di dalam Islam itu jelas bahwa Islam melarang adanya bunga dalam setiap transaksi. Nah, yang dimaksud manajemen moneter adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Manajemen moneter Islam mencakup yang pertama yaitu manajemen permintaan dan manajemen penawaran. Jadi di dalam manajemen moneter Islam itu mengutamakan yang pertama itu tidak boleh adanya bunga di manajemen moneter itu, dan yang kedua diutamakan adanya distribusi kekayaan di dalam manajemen moneter Islami itu. Nah, di dalam manajemen moneter Islami ini terdiri dari dua. Yang pertama ada manajemen permintaan dan manajemen penawaran. Nantinya kita akan bahas satu persatu dari permintaan dan penawaran ini. Nah, yang pertama kita membahas tentang manajemen permintaan uang atau money demand. Di manajemen permintaan uang dalam Islam ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Poin yang pertama yaitu value judgment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan bagi alokasi dan distribusi sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Uang sebagaimana persediaan air adalah sumber daya milik negara. Karena itu harus digunakan untuk kesejahteraan bagi semua masyarakat, bukan untuk memperkaya sebagian di antara mereka saja. Sebagai sumber daya, uang lebih langka dari air. Pengelolaan uang pada bank sentral didasarkan pada pembiayaan produksi dan impor serta distribusi barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, barang dan jasa yang menyangkut kebutuhan pokok harus lebih diprioritaskan daripada kebutuhan sekunder dan barang mewah. Juga barang dan jasa yang menyangkut mayoritas harus lebih didahulukan daripada minoritas. Intinya dari poin pertama ini, di dalam Islam itu uang diibaratkan sumber daya negara. Ketika suatu objek telah dijadikan sumber daya milik negara, maka itu harus digunakan untuk kepentingan masyarakat di negara tersebut, bukan digunakan hanya untuk sebagian individu ataupun kelompok di negara tersebut. Jadi dalam Islam uang ini harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu saja. Karena uang ini dianggap sebagai sumber daya milik negara, makanya harus ditujukan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, poin pentingnya lagi bahwa uang ini juga harus digunakan atau diprioritaskan untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan barang mewah. Ketika pemerintah ingin mengeluarkan uang atau menerbitkan uang atau menciptakan uang, maka tujuannya haruslah untuk kebutuhan pokok, jangan untuk kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan yang lain-lain yang dapat tidak mengefisienkan atau tidak efektif dalam menciptakan uang di negara tersebut. Nah, poin kedua yaitu kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Instrumen ini mencakup mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Mekanisme harga bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan barang dan jasa sehingga berada pada posisi yang adil di antara pelaku-pelaku ekonomi. Mekanisme harga bukanlah suatu tindakan yang menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Mekanisme harga yang disertakan nilai-nilai Islam akan menjadi sarana yang mempermudah pencapaian tujuan. Jadi maksud dari poin 2 ini, di dalam manajemen permintaan uang dalam Islam, mekanisme harga itu sangat penting. Nah, bagaimana mekanisme harga yang baik menurut Islam? Yaitu di dalam Islam ada yang namanya mekanisme harga yang adil, di mana demand dan supply itu bertemu di dalam satu titik yang namanya titik equilibrium. Yang artinya
di dalam suatu pembentukan harga bahwa pembeli dan penjual itu harus sama-sama ridho, sama-sama merelakan harga yang terbentuk di dalam suatu transaksi tersebut, sehingga tidak ada zolim di antara mereka berdua, karena dari si penjual dan dari si pembeli itu sama-sama ridho dalam menentukan harga yang terbentuk nantinya. Nah, yang ketiga yaitu financial intermediation yang berdasarkan profit dan loss sharing. Money demand dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan tersebut, diharapkan dapat meminimasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, non-produktif, dan spekulatif. Juga dapat menciptakan masyarakat yang memiliki entrepreneurship yang tinggi, sekalipun dari golongan miskin, sedangkan golongan kaya juga dapat berkontribusi sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi di poin ketiga ini intinya bahwa permintaan uang dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Jadi pemerintah ketika ada permintaan uang harus dialokasikan gitu kepada tujuan-tujuan atau proyek-proyek yang bermanfaat. Jangan sampai alasan dari pemerintah untuk memanajemen permintaan uang ini untuk alasan yang tidak bermanfaat dan malah nantinya akan menjadi tidak efisien gitu. Makanya di dalam poin ketiga ini money demand dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan juga hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien, sehingga manajemen permintaan uang itu akan menjadi efektif karena dikelola oleh debitur yang bisa mengelolanya secara efisien. Nah, tadi udah kita bahas ada 3 poin dalam manajemen permintaan uang dalam Islam. Selanjutnya kita bahas tentang manajemen penawaran uang di dalam Islam. Hal mendasar dalam pengelolaan money supply Islam adalah mengupayakan terjadinya keseimbangan antara money demand dan money supply dan pengalokasian money supply sehingga pencapaian tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan money supply dalam Islam diantaranya adalah dengan pengaturan yang ketat terhadap pertumbuhan uang inti atau high power money. Hal ini karena pertumbuhan money supply yang ditargetkan harus selaras dengan sektor real yang rentan dengan kredit. High power money bersumber pokok dari yang pertama ada pinjaman pemerintah kepada bank sentral, yang kedua ada kredit bank sentral kepada bank komersial, dan yang ketiga ada surplus neraca pembayaran. Jadi intinya di dalam manajemen penawaran uang Islam ini sangat diperhatikan terhadap pertumbuhan uang inti atau high power money. Jadi uang inti di sini maksudnya adalah alasan atau bibit dari pemerintah kenapa bisa menciptakan atau mengeluarkan uang dari bank sentral gitu. Jadi harus diatur ketat nih. Jangan sampai bank sentral mengeluarkan uang terlalu banyak, maka nantinya akan bisa menyebabkan inflasi di situ. Makanya bank sentral ini harus memperhitungkan secara matang-matang ketika ia ingin menciptakan atau mengedarkan uang ke masyarakat sehingga perekonomian di Indonesia tetap stabil dan tidak terjadi inflasi ataupun deflasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang teori inflasi dalam Islam. Menurut Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi, menggolongkan inflasi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama ada natural inflation, yang kedua ada human error inflation. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada natural inflation. Natural inflation menurut Ibnu Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Jadi jenis natural inflation ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama itu penawaran yang turun atau permintaan yang naik. Maka ketika penawaran
penawaran turun, akan tetapi permintaan itu tetap, itu akan menyebabkan harga tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika permintaan itu naik, namun penawarannya itu tetap, itu juga akan menyebabkan harga menjadi tinggi dan akan menyebabkan inflasi. Nah, itulah yang disebut natural inflation. Nah, jenis inflasi yang kedua itu human error inflation. Dari namanya saja sudah kita cerna ya, bisa cerna bahwa inflasi yang kedua ini disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari manusia. Nah, apa saja sih di dalamnya yang termasuk dalam human error inflation? Yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk. Tentunya ketika adanya korupsi di dalam suatu produksi, maka akan membuat harga itu menjadi naik karena cost-nya bertambah, yaitu untuk menutupi biaya korupsi tadi, sehingga si produsen ini untuk menutupinya maka akan menaikkan harga dari produksinya itu. Maka akan menyebabkan harga itu naik dan bisa menjadikan terjadinya inflasi jika berlangsung secara terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Nah, ini yang disebut dengan tadi bahwa bank sentral itu harus punya alasan kuat, harus memperhitungkan kenapa dia mau mengeluarkan atau mengedarkan uang dalam masyarakat gitu. Jangan sampai alasan ia untuk mengeluarkan uang atau mengedarkan uang di masyarakat itu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya mencari keuntungan yang berlebihan. Tentunya kalau tujuannya itu untuk mencari keuntungan yang berlebihan, maka bank sentral pastinya akan mengeluarkan uang secara banyak gitu. Maka ketika uang itu beredar secara banyak, namun produksi di masyarakat itu tetap, maka disitulah bisa terjadinya inflasi di situ. Selanjutnya yaitu ada perilaku sogok menyogok. Nah, kalau perilaku sogok menyogok ini kenapa bisa menyebabkan inflasi? Ya hampir sama dengan korupsi tadi, karena harus menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk sogok menyogok tadi, sehingga harganya menjadi mahal. Selanjutnya ada penimbunan barang atau di dalam Islam namanya ihtikar, bisa juga membuat inflasi karena ketika barang itu ditimbun, barang itu akan menjadi langka dan harganya akan menjadi naik. Selanjutnya ada emotional market. Yang dimaksud emotional market ini yaitu ketika ada fenomena dari suatu agama, misalnya suatu agama, suatu suku atau suatu ras, misalnya contohnya gampangnya itu misalnya saat lebaran, maka harga baju pasti akan melonjak naik. Nah, ketika itu berlangsung secara terus-menerus, maka akan bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, yang terakhir adanya pajak yang berlebihan. Nah, pajak yang berlebihan juga akan bisa nantinya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya inflasi. Ada dua. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, dan yang kedua ada inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Ya, yang dimaksud dari dua penyebab inflasi ini, yang pertama yaitu demand pull inflation, inflasi tarikan permintaan, maksudnya yaitu ketika permintaan itu naik, namun penawaran itu tetap. Itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Misalnya, atau contohnya, ketika lebaran atau ketika Idul Adha deh. Ketika Idul Adha kan permintaan atas daging sapi itu kan naik ya. Permintaan atas daging sapi itu naik. Itu pastinya akan menyebabkan harga sapi itu juga menjadi naik. Karena jika penawarannya itu tetap. Jadi ketika permintaan terhadap sapi itu naik, namun si pedagang ini tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, atau dengan kata lain penawarannya itu tetap, maka akan bisa menyebabkan inflasi di sana. Nah,
Kalau yang kedua, yang dimaksud inflasi desakan biaya atau cost push inflation, itu diakibatkan oleh penawaran yang turun. Kalau yang tadi, yang pertama itu disebabkan oleh permintaan yang naik. Kalau yang kedua ini, cost push inflation ini disebabkan oleh penawaran yang turun. Contoh gampangnya dari yang kedua ini yaitu misalnya ketika adanya terjadi bencana alam atau misalnya kekeringan. Nah, ketika adanya terjadi bencana alam itu atau kekeringan itu, maka produksi sawah atau produksi padi yang terkena bencana alam itu akan menurun. Yang dengan kata lain, penawarannya pasti akan turun. Nah, ketika penawaran itu turun, namun permintaan ini ada, maka barang dari padi itu akan menjadi langka karena tidak ada stok dari petani, karena petani ini terkena bencana alam atau kekeringan sehingga dia tidak bisa memenuhi permintaan padi di kota misalnya. Maka hal tersebut bisa menyebabkan padi ini langka, dan ketika padi langka maka padi akan menjadi mahal dan nantinya akan menjadi inflasi di situ. Nah, cara mengatasi cost push inflation ini salah satunya adalah dengan impor. Nah, ketika padi di Indonesia ini langka, maka pemerintah harus mengatasinya di situ dengan cara impor untuk bisa memenuhi permintaan padi di Indonesia, yaitu pemerintah harus mendatangkan padi atau beras dari luar negeri sehingga permintaan dari masyarakat atas padi ini bisa terpenuhi sehingga harganya menjadi stabil kembali. Nah, selanjutnya dalam sistem ekonomi Islam, inflasi juga disebabkan oleh modal transaksi dan perilaku bisnis yang menyebabkan biaya transaksi mengalami kenaikan sehingga berdampak pada kenaikan harga antara lain. Nah, dalam Islam juga ternyata ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan inflasi. Yang semuanya ini sebenarnya sudah dilarang di dalam Islam. Yang pertama ada monopoli, ada talaki ruban, ada penipuan, ada perjudian, ada riba, ada najasi. Kalau talaki ruban ini adalah mencegat pedagang yang dari desa di tengah jalan untuk langsung membelinya tanpa pedagang ini tahu harga pasar itu berapa, sehingga si yang mencegat ini bisa memperoleh harga yang lebih murah daripada harga pasar. Nah, kalau najasi ini yaitu rekayasa permintaan, jadi seolah-olah barang tersebut dibuat banyak yang minta gitu sehingga barang itu bisa menjadi naik. Namun si yang merekayasa permintaan ini akan mendapatkan harga lebih murah gitu karena dia bisa merekayasa permintaan tersebut. Makanya itu semua dilarang oleh Islam karena ada yang dirugikan di situ. Nah, selanjutnya kita beralih ke dampak inflasi. Yang pertama ada menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat tentunya, karena ketika inflasi itu harga-harga menjadi naik, maka kesejahteraan masyarakat pasti akan menurun. Yang kedua, adanya terganggu stabilitas ekonomi. Ya, jelas karena ketika harga-harga itu naik, terus kesejahteraan rakyat akan menurun, pastinya di situ ada terganggunya stabilitas ekonomi. Karena dampak panjang dari inflasi ini adalah PHK secara besar-besaran. Jadinya bisa mengganggu stabilitas ekonomi di negara yang terjadi inflasi tersebut. Nah, kalau turunan-turunannya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya, kalau tadi ada dampak, yang selanjutnya ada solusi mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Jadi menurut Islam ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Menurut Husain Shahatta tahun 2012, beberapa solusi untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, reformasi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. Jadi, yang pertama itu harus seimbang antara kuantitas uang yang beredar di masyarakat dan kuantitas produksi yang diperoleh oleh masyarakat. Ketika itu seimbang, maka harga-harga akan menjadi stabil. Cara yang kedua yaitu mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dan belanja yang tidak bermanfaat. Jadi di dalam Islam sendiri memang sudah dilarang ya perilaku berlebih-lebihan atau di dalam Islam disebut israf.
Nah, perilaku berlebih-lebihan ini memang tidak baik, dan menurut Hussein Syahatah ini bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Makanya Hussein Syahatah ini memberi solusi bahwa kita tidak boleh belanja secara berlebih-lebihan. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu larangan menyimpan, menimbun harta, dan mendorong untuk menginvestasikannya. Jadi Hussein Syahatah memberi solusi untuk mengatasi inflasi, yaitu masyarakat dilarang untuk menimbun suatu barang harga pokok yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa ketika ada masyarakat yang menimbun barang, dan barang itu adalah kebutuhan pokok, dan barang itu menjadi langka, yang pastinya nantinya akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga atas barang tersebut karena barang itu menjadi langka. Nah, untuk itu Hussein Syahatah di sini melarang untuk masyarakat untuk menimbun barang. Dan Hussein Syahatah mensarankan bahwa lebih baik masyarakat itu ramai-ramai lah untuk berinvestasi. Nah, solusi keempat ada meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara material dan moral. Nah, yang keempat ini peran pemerintah, yaitu untuk mendorong produksi dari masyarakatnya, baik itu secara material dan moral. Dan selanjutnya adalah menjaga pasokan barang kebutuhan. Jangan sampai barang kebutuhan itu pasokannya tipis gitu, sehingga akan menyebabkan kelangkaan dan menyebabkan inflasi tadi. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan, kualitas moral pejabat, dan perilaku masyarakat berupa membangun sistem pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien. Ya kan kita tadi sudah ketahui ya, sudah dijelaskan juga bahwa salah satu penyebab inflasi juga bisa disebabkan oleh korupsi ataupun sogok menyogok. Makanya untuk solusinya itu pemerintah harus bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan dan juga kualitas moral pejabat, sehingga tidak ada terjadinya korupsi ataupun sogok menyogok di pemerintahan tersebut. Karena ketika sistem perekonomiannya sudah bagus, namun pejabat-pejabatnya ini moralnya tidak bagus, itu sama aja bohong, jadi sia-sia. Makanya harus selaras atau seimbang gitu. Perekonomiannya bagus, sistem perekonomiannya bagus, moral pejabatnya juga bagus. Maka disitulah akan terciptanya kesejahteraan di negara tersebut. Nah, yang terakhir yaitu inflasi dapat dikendalikan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan moneter dan fiskal, antara lain. Yang pertama, penggunaan mata uang yang stabil, dinar dan dirham. Jadi di dalam Islam, kalau mau stabil, itu sebaiknya menggunakan mata uang dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham itu nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu sama, sehingga tidak riskan gitu bila dipakai menjadi mata uang. Selanjutnya ada menurunkan tingkat suku bunga atau riba atau zero interest. Sudah jelas ya bahwa di dalam Islam itu dilarang menggunakan bunga karena akan menyebabkan efek yang merugikan bagi masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan daya serap uang pada kegiatan sektor real dan investasi. Yang keempat ada menghindari perdagangan spekulasi uang atau maisir. Yang kelima atau yang terakhir memaksimalkan perolehan zakat dan menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Ya, itu aja mungkin dari presentasi kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dalam hal ini dengan dosen Prof. Liz Amalia. Kalau ada kurang atau salah dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.